Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arista Mirai dengan NRP 22401017 dari kelas 22 MJB. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Program Kesejahteraan Finansial, Fisik, dan Lingkungan Kerja terhadap motivasi karyawan di PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Purwakarta. Yang pertama adalah latar belakang. Motivasi karyawan merupakan kunci penting dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Untuk mencapainya, perusahaan perlu menyediakan program kesejahteraan yang mencakup aspek finansial, fisik, dan lingkungan kerja. PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Purwakarta sebagai bagian dari industri perbankan nasional perlu memastikan bahwa program kesejahteraan yang dijalankan mampu mendukung semangat dan loyalitas karyawan. Kesejahteraan finansial seperti gaji dan tunjangan, kesejahteraan fisik melalui fasilitas kesehatan dan kebugaran, serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman diyakini berkontribusi terhadap motivasi kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga aspek kesejahteraan tersebut terhadap motivasi karyawan, guna memberikan masukan strategis bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengaruh program kesejahteraan finansial terhadap motivasi karyawan? Yang kedua, seberapa besar pengaruh kesejahteraan fisik terhadap motivasi karyawan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi karyawan? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh ketiga aspek kesejahteraan tersebut secara simultan terhadap motivasi? Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh program kesejahteraan finansial terhadap motivasi kerja. Yang kedua, mengevaluasi pengaruh kesejahteraan fisik terhadap motivasi kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja. Yang terakhir, mengkaji pengaruh simultan ketiga aspek kesejahteraan terhadap motivasi karyawan. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi manajemen, rekomendasi strategi peningkatan motivasi. Yang kedua bagi karyawan, pemahaman terhadap pentingnya kesejahteraan. Yang ketiga bagi akademik, menambah referensi dalam bidang MSDM. Yang keempat bagi kebijakan, dasar pengembangan kebijakan HR. Yang kelima bagi stakeholder itu untuk menunjukkan pentingnya investasi pada SDM. Lalu selanjutnya ada kajian teori. Teori yang digunakan ini meliputi yang pertama kesejahteraan finansial, yaitu gaji, bonus, program pensiun, edukasi finansial menurut Joe tahun 2008. Lalu selanjutnya ada kesejahteraan fisik. Ini ada asuransi, gym, medical check up. Ini menurut Getzel et al. 2002. Lalu selanjutnya ada lingkungan kerja, ada fisik dan non-fisik. Ini menurut Sedar Mayanti tahun 2001. Lalu selanjutnya ada motivasi menurut Maslow dan Herzberg, motivator dan hygiene factor. Semua ini digunakan untuk membentuk kerangka berpikir dan instrumen penelitian. Lalu selanjutnya metode penelitian. Pendekatan yang digunakan itu kuantitatif, jenis penelitiannya asosiatif kausal. Tujuannya untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel, instrumen ekuesioner skala Likert, analisisnya regresi linear berganda. Lalu untuk variabelnya, yang variabel X1 itu ada kesejahteraan finansial, variabel X2 kesejahteraan fisik, variabel X3 lingkungan kerja, serta variabel Y-nya motivasi kerja. Lalu selanjutnya ada lokasi, populasi, dan sampel. Untuk lokasinya berada di PT Bank Mandiri Cabang Purwakarta. Untuk populasinya seluruh karyawan tetap, dan sampelnya menggunakan teknik sensus terhadap seluruh populasi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama melalui kuesioner dengan cara skala Likert, membahas persepsi atas kesejahteraan dan motivasi kerja. Lalu yang kedua ada studi pustaka, ini untuk menggali literatur dan teori sebelumnya. Lalu ada dokumentasi, ini untuk mengakses data internal perusahaan dan mendukung validitas hasil. Lalu untuk selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama menggunakan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS dan Crunchbase Alpha. Lalu ada uji asumsi klasik, ada regresi linear berganda, ada uji T dan uji F untuk pengaruh parsial dan simultan. Lalu ada R2, ini untuk mengukur kontribusi variabel bebas terhadap variabel dependen. Lalu yang terakhir ada penutup dan harapan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data
meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja, memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan SDM, serta menambah wawasan akademik dan praktis di bidang SDM. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.